Hai teman-teman, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal sebagai tugas ujian akhir dari mata kuliah Kimia Energi Terbarukan tentang solar cells. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumiati Lamen dengan NPM 52180030. Saya semester 6 dari Prodi Kimia Unimor. Oke, baik. Jurnal yang saya review sini jurnalnya tentang energi solar cell, tentang solar cell yang dipublish pada tahun 2015, berjudul Dye Sensitized Solar Cells Using Dye Extraction from Flowers, Leaves, Barks, and Roots of Trees, yang berarti sel surya peka pewarna menggunakan pewarna yang diekstrak dari bunga, daun, dan akar dari 3 pohon. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Nah, DSSC pertama kali diteliti oleh Gretschel, yang mana Gretschel ini adalah orang pertama yang menyelidiki sel surya peka satwarna atau DSSC sebagai jenis sel surya baru pada tahun 1991. Sejak saat itu, DSSC telah menerima banyak sekali minat yang cukup meningkat karena DSSC ini menguntungkan dibandingkan jenis sel surya lainnya. Nah, DSSC sendiri terbentuk dari lapisan semikonduktor oksida logam nanokristalin yang diendapkan pada kaca konduktif fluorin doped tin oxide atau FTO transparan. Pewarna teradsorpsi pada bahan semikonduktor, elektroda counter, dan elektrolit yang mengandung ion iodida dan triiodida. Nah, dalam DSSC, pewarna yang teradsorpsi berperilaku sebagai penyensitif untuk menyerap sinar matahari. Konversi energi matahari menjadi listrik di sel surya didasarkan pada pemisahan muatan. Nah, dalam misalnya sel silikon, dalam sel silikon, foton yang diserap membebaskan pasangan elektron dan pemisahan muatan dihitung dengan beda potensial listrik. Nah, sel surya silikon ini cukup mahal dan efisiensinya sangat berpengaruh jika iluminasinya rendah. Sedangkan DSSC lebih memiliki keunggulan dibandingkan sel surya silikon. Karena DSSC ini lebih murah, tidak perlu teknologi ruang bersih, dan efisiensi dalam kondisi cahaya redup pun tidak berpengaruh. Namun, teknologi DSSC belum matang dan masih diperlukan banyak penelitian. Nah, dalam penelitian ini, penggunaan pewarna alami yang diekstrak dari 3 pohon ini, itu diekstrak dari bunga, daun, kulit kayu, dan akar pohon sebagai penyensitif untuk konversi energi matahari menjadi listrik sangat menarik karena meningkatkan aspek ekonomis dan menghasilkan keuntungan penting dari lingkungan. Nah, dalam penelitian ini sendiri, pewarna alami yang diekstrak dari 3 pohon atau lithium sawi, zaitun, dan sisyphus digunakan sebagai photosensitizer DSSC. Nah, pewarna ini sendiri diekstraksi dari bunga, buah, daun, kulit kayu, dan akar pohon, zaitun, lithium sawi, dan sisyphus. Oke, baik, kita masuk pada metode. Nah, ketiga tanaman ini, yaitu pertama pohon zaitun, lithium sawi, dan sisyphus, itu diambil daun, bunga, biji, kulit kayu, dan akarnya, yang kemudian dicuci dengan air suling, dikeringkan pada suhu kamar selama 1 minggu, dan dihaluskan dengan mixer. Nah, setelah dihaluskan dengan mixer ini, ditimbang masing-masing 200 mg masing-masing serbuk. Yang setelah ditimbang ini
ditambahkan dengan 5 ml etanol, kemudian direndam pada suhu kamar dalam keadaan gelap selama 1 minggu sampai diperoleh ekstrak. Nah, ekstrak ini kemudian disaring, dibuang sisa padatannya, lalu dianalisis dengan spektrometri UV vis. Kemudian dalam proses pembuatan lembaran kaca konduktif yang digunakan sebagai substrat ini, kaca konduktif VTO yang digunakan sebagai substrat, itu pertama-tama 50 mg bubuk nano TiO2 ditambahkan dengan 100 mg polietilen glikol yang kemudian digiling campurannya selama 30 menit. Kemudian bisa diperoleh pasta TiO2 yang homogen. Kemudian disimpan pada FTO menggunakan metode Dr. Blatt sampai diperoleh film TiO2. Nah, film TiO2 ini dengan lapisan 0,25 cm3 dibatasi disinter dalam oven pada suhu 450 derajat Celcius selama 40 menit hingga suhunya menurun menjadi 60 derajat Celcius. Nah, ketebalan lapisan TiO2 diukur dengan mikroskop polarisasi Olympus BX53P dan film TiO2 ini ditambahkan dengan ekstrak alami kemudian direndam selama 1 hari. Oke, baik, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu pada gambar 1. Gambar 1 ini menunjukkan bahwa ada penyerapan yang didefinisikan dengan baik memuncak pada sekitar 660 nanometer untuk ekstrak litium sawi dan daun sisyphus. Nah, spektrum penyerapan karakteristik klorofil. Gambar ini juga menunjukkan pita serapan yang lebar di wilayah 400 sampai dengan 500 nanometer yang dapat dikaitkan dengan penyerapan gabungan dari pita soret klorofil karena adanya sejumlah karotenoid yang diekstraksi bersama pigmen. Nah, nilai panjang gelombang serapan maksimum pigmen alami yang diuji tercantum dalam tabel 1. Oke, baik. Untuk hasil yang kedua itu gambar 2. Nah, gambar 2 ini mengilustrasikan variasi kerapatan arus dengan tegangan untuk DSSC peka dengan litium sawi dan daun sisyphus. Nah, dari kurva karakteristik CV di samping, ini semuanya ditemukan memiliki bentuk kurva karakteristik dioda. Semua fotoelektrokimia parameter sel tersebut yang dibuat dapat dihitung dari karakteristik CV. Seperti yang nantinya kita lihat pada tabel 1. Oke, baik. Kita masuk pada hasil berikut yaitu tabel 1. Nah, dalam tabel 1 ini merupakan tabel parameter sel dari semua fotoelektrokimia yang dihitung dari karakteristik CV. Nah, seperti yang terlihat di tabel, arus hubung singkat bervariasi dari 0,13 meter ampere per centimeter kuadrat sampai dengan 1,50 meter ampere centimeter kuadrat. Arus hubung singkat tertinggi diperoleh untuk DSSC yang peka dengan daun sisyphus. Dan arus hubung singkat terendah diperoleh untuk DSSC peka dengan akar litium sawi. Sirkuit terbuka tegangan berkisar dari 0,38 volt untuk DSSC yang peka dengan akar litium sawi hingga 0,68 volt untuk DSSC yang peka dengan daun sisyphus. Nah, daya keluaran maksimum dari sel yang dibuat bervariasi dari 0,01 meter watt per centimeter kuadrat untuk DSSC peka dengan akar litium sawi hingga 0,40
meter watt per cm kuadrat untuk DSSC peka dengan daun Sisyphus. Di samping itu, untuk nilai FF berkisar dari 0,24 untuk DSSC yang peka dengan lithium 0,24 DSSC yang peka dengan akar Sisyphus menjadi 0,43 untuk DSSC yang peka dengan daun lithium sawi. Efisiensi konversi tertinggi adalah 0,40 untuk DSSC yang peka dengan daun Sisyphus. Umumnya DSSC peka dengan daun tanaman yang menunjukkan efisiensinya tinggi dibandingkan dengan akar dan kulit pohon yang efisiensinya sangat rendah. Baik, hasil yang berikut itu gambar 3. Nah, gambar 3 ini menunjukkan Nyquist plot pada gambar A, Bode plot pada gambar B, dan sirkuit ekivalen DSSC gambar C. Nah, dari ketiga hasil ini diwarnai dengan ekstrak daun Sisyphus. Nah, faktor pengisian rendah dari DSSC fabrikasi 0,24 sampai dengan 0,43 dapat dijelaskan berdasarkan hasil dari rangkaian ekivalen. Oke, baik. Dari hasil ketiga, nah, dijelaskan berdasarkan hasil dari rangkaian ekivalen. Nah, faktor pengisian rendah dari DSSC fabrikasi ini muncul dari seri besar resistansi dan resistansi shunt rendah dalam sel seperti yang ditunjukkan di sirkuit ekivalen ini. Nah, resistensi seri dapat dikaitkan terhadap resistensi ohmik dan koneksi yang buruk antara material permukaan. Apalagi mobilitas elektrolit yang rendah berkontribusi pada resistansi seri. Nah, resistansi shunt rendah menunjukkan bahwa arus memiliki alternatif untuk melintasi sel. Misalkan jika elektroda TiO2 terpasang atau kontak langsung dengan elektroda counter. Oke, baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu 11 pewarna alami diekstraksi dari 3 pohon, yaitu tanaman zaitun, lithium sawi, dan Sisyphus, yang kemudian digunakan sebagai photosensitizer untuk DSSC. Kesimpulan yang kedua, pewarna diekstrak dari daun, bunga, kulit kayu, dan akar tanaman 3 pohon, dan TiO2 digunakan sebagai semikonduktor. Kesimpulan yang ketiga, DSSC peka dengan daun tanaman menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan yang peka dengan bagian pohon lainnya, karena keberadaan klorofil pada daun seperti yang ditunjukkan oleh spektrum serapan. Kesimpulan yang keempat, efisiensi konversi tertinggi adalah 0,40% untuk DSSC peka dengan daun, yaitu pada daun dari pohon Sisyphus. Kesimpulan yang terakhir, DSSC peka dengan akar dan kulit pohon menunjukkan efisiensi paling rendah. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi review jurnal. Mohon maaf apabila ada kekurangan, harap dimaklumi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.